Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Abdallah Gasmal Wahid Faraukas dengan NIM 2041010400004, Siti Muina Arfada Rifda dengan NIM 20410104005, Vera Rohmiatun dengan NIM 20410104002, Febi Indriani dengan NIM 20410104010 yang akan mempresentasikan tentang media pembelajaran alat peraga yang berjudul Kap Cerdas, Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar 3.6 mengenali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulisan dengan tujuan untuk kesenangan. 4.6 membacakan pantun yang sudah disiapkan dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Indikator 3.6.1 menjelaskan pengertian pantun. 3.6.2 menjelaskan ciri-ciri pantun. 3.6.3 menjelaskan jenis-jenis pantun. 4.6.1 membaca pantun dengan benar dan mengerti maknanya. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, yaitu siswa dapat menyebutkan pengertian pantun. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri pantun. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis pantun. Dan yang keempat, siswa dapat membaca pantun dengan lafal dan intonasi yang sesuai. Fungsi alat peraga. Fungsi dari Kap Cerdas ini adalah sebagai alat bantu pengajaran bahasa Indonesia di jenjang sekolah dasar agar siswa semangat mendengarkan dan membaca materi, untuk selanjutnya melakukan permainan Kap Cerdas untuk menguji kemampuan pemahaman siswa. Deskripsi alat peraga. Kap Cerdas dibuat dari papan berupa kardus bekas yang dilapisi kertas manila berwarna hitam, dan terdapat beberapa kap yang berisi pertanyaan, dan terdapat beberapa hiasan pemanis. Sebelum permainan dimulai, guru menjelaskan materi tentang pantun. Ketika permainan, siswa mengambil pertanyaan. Kemudian di akhir permainan, siswa mengambil kertas di kap reward ketika berhasil menjawab dengan sempurna, dan mengambil kertas di kap punishment ketika gagal menjawab dengan sempurna. Petunjuk kerja. Yang pertama, guru menjelaskan materi kepada siswa sebelum permainan dimulai. Yang kedua, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Yang ketiga, masing-masing kelompok diarahkan duduk sesuai kelompok, dan salah satu perwakilan kelompok maju untuk menjawab setiap pertanyaan yang akan diundi di kap. Yang keempat, setelah perwakilan kelompok mendapat pertanyaan, kemudian jawaban dirundingkan bersama kelompoknya maksimal 3 menit, dan itu diulang 3 kali. Yang kelima, di akhir permainan, bagi kelompok yang berhasil menjawab semua pertanyaan, dipersilahkan mengambil undian reward. Dan bagi kelompok yang tidak berhasil menjawab dengan sempurna, maka mengambil undian di kap punishment. Bahan. Yang pertama, kardus bekas. Yang kedua, kertas manila besar hitam. Yang ketiga, kertas metalik atau mengkilap. Yang keempat, kertas karton manila untuk rumput. Yang kelima, hiasan slinger. Yang keenam, cup pop ice. Yang ketujuh, gunting. Yang kedelapan, lem. Yang kesembilan, double tip. Yang kesepuluh, penggaris. Yang kesebelas, spidol. Dan yang terakhir, pensil. Langkah-langkah pembuatan. Yang pertama yaitu siapkan semua bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Yang kedua, lapisi semua permukaan kardus menggunakan kertas manila warna hitam dengan perekat lem. Yang ketiga, gambar bentuk rumput di kertas karton manila warna hijau, kemudian potong sesuai gambar. Yang keempat, tempelkan rumput buatan di dasar atau di bawah kardus yang telah dilapisi manila hitam. Yang kelima, lapisi semua kap menggunakan kertas metalik warna emas dengan perekat double tip. Yang keenam, tempelkan kap ke kardus dengan perekat double tip, susun dengan rapi. Yang pertama, membangkitkan semangat siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, mengasah daya ingat siswa. Yang ketiga, menarik perhatian siswa saat proses pembelajaran karena akan ada pemanis kuis. Yang keempat, meningkatkan kerja sama antar kelompok. Dan yang kelima, yaitu belajar menerima konsekuensi bila tidak memperhatikan penjelasan guru dengan adanya hukuman atau punishment. Sekian dari kelompok kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.